Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Yurika Starini dari PBSI 2019A. Di sini saya akan melakukan pemaparan materi mengenai pendekatan kualitatif dalam penelitian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Berikut ini adalah pemaparan materi dari saya. Hakikat penelitian kualitatif. Dalam bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata teliti berarti cermat, seksama, dan hati-hati. Hakikat penelitian kualitatif sendiri yaitu menurut Bogan dan Taylor menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang sedang diamati. Dari penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan atau kejadian yang konteksnya akan kita teliti. Selain hakikat penelitian kualitatif juga memiliki ciri umum, yaitu yang pertama, tatanan alami merupakan sumber data yang bersifat langsung. Untuk yang kedua, manusia sebagai alat instrumen. Untuk yang ketiga, bersifat deskriptif. Untuk yang keempat, penelitian kualitatif lebih mengarah pada proses, bukan hasil ataupun produk. Untuk yang kelima, yaitu ciri yang terakhir, yaitu analisis data bersifat induktif. Sebelum kita melakukan penelitian kualitatif, kita harus memiliki rancangan. Untuk rancangan penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif ada beberapa rancangan yang digunakan pada saat penelitian berlangsung. Rancangan tersebut terdiri atas penentuan subjek penelitian dan penentuan teknik penelitian. Subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan situasi yang akan kita teliti. Dalam memilih subjek penelitian, kita harus mempertimbangkan suatu hal agar terjadinya penelitian yang baik dan sempurna. Untuk yang pertama, yaitu orang yang bersangkutan sudah cukup lama mengerti bidang penelitian. Untuk yang kedua, yang bersangkutan terlibat dalam bidang penelitian tersebut. Untuk yang ketiga, yang bersangkutan memiliki cukup waktu untuk dimintai informasi demi kepentingan penelitian. Selain subjek penelitian, adapun penentuan pada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif pada umumnya dapat menggunakan teknik observasi dan wawancara. Pengumpulan data dengan teknik wawancara dan observasi merupakan cara yang utama bagi penelitian kualitatif. Selain itu, data dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui sumber data sekunder yang berupa dokumentasi dengan berbagai alternatif wujudnya. Dalam kegiatan observasi ada 3 komponen utama yang perlu diperhatikan. Untuk yang pertama yaitu ruang, untuk yang kedua yaitu pelaku, untuk yang ketiga yaitu kegiatan. Langkah dalam kegiatan pengamatan atau observasi adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, melakukan pendekatan kepada subjek penelitian. Untuk yang kedua yaitu melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh. Untuk yang ketiga yaitu melakukan pendekatan kepada pejabat yang terkait. Untuk yang keempat, menggunakan teknik dokumentasi. Untuk yang kelima,
Untuk yang kelima yaitu untuk menguji keobjektivitasan data yang kita akan teliti. Dalam penelitian kualitatif, ada teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Ada dua jenis teknik yang kita gunakan, yaitu teknik interaktif dan non-interaktif. Teknik interaktif memiliki kemungkinan terjadinya saling mempengaruhi antara peneliti dengan sumber data yang kita teliti. Sedangkan dalam teknik non-interaktif tidak adanya saling mempengaruhi antara peneliti dengan sumber data karena sumber data berupa benda atau manusia yang tidak tahu jika sedang diamati. Yang termasuk dalam teknik pengumpulan data bersifat interaktif yaitu yang pertama wawancara, yang kedua observasi berperan, yang ketiga focus group discussion. Adapun teknik yang bersifat non-interaktif adalah analisis observasi tidak berperan serta dokumen dan kuesioner terbuka. Kemudian, untuk penelitian kualitatif juga memiliki teknik penulisannya. Tadi kita sudah membahas mengenai teknik pengumpulan data yang dimanfaatkan seperti wawancara, kuesioner, analisis dokumen, dan observasi. Semuanya itu pasti memerlukan adanya pencatatan data penelitian. Teknik penulisan atau pencatatan penting untuk dipahami oleh peneliti agar dapat memanfaatkan data secara benar dan optimal. Pada penelitian kualitatif ada istilah yaitu teknik catatan lapangan, di mana catatan ini sangat penting untuk mendukung penyusunan teori karena merupakan data konkret bukan sekedar ingatan saja. Ada beberapa macam model catatan lapangan. Ada bentuk catatan lapangan terdiri atas dua bagian, yaitu bagian deskripsi yang berisi gambaran tentang latar pengamatan atau wawancara, dan yang kedua, tindakan dan pembicaraan. Pada teknik penulisannya ada 3, yaitu teknik penulisan dengan menggunakan catatan wawancara. Yang kedua, teknik penulisan dengan menggunakan catatan observasi. Dan untuk yang ketiga, yaitu teknik penulisan dengan menggunakan catatan analisis dokumen. Penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, kita bisa memadukannya. Meskipun penelitian kuantitatif dan kualitatif mereka tidak sama, bisa dilihat dari tema, judul, topik, dan juga masalah pun mereka akan berbeda. Namun, di balik itu semua, kita tidak perlu untuk mempertentangkan mengenai penelitian kualitatif dan kuantitatif. Karena kenyataannya, berbagai penelitian tersebut sangat bermanfaat untuk penelitian dengan topik tertentu. Misalnya, untuk keperluan frekuensi atau penelitian yang berhubungan dengan angka, kita cocok menggunakan penelitian kuantitatif. Sedangkan untuk mengetahui hal yang berhubungan dengan masalah sosial, budaya, ataupun apapun yang berhubungan dengan kemanusiaan, kita bisa menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada pembelajaran bahasa Indonesia sering digunakan dengan kita menggunakan penelitian deskriptif, di mana penelitian ini sangat sering digunakan dalam bidang penelitian sosial. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif biasanya masuk ke dalam jenis penelitian eksplanatif, di mana digunakan dalam bentuk rancangan percobaan yang meliputi analisis data dengan menggunakan analisis statistik. Penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia bisa dipadukan menjadi penelitian yang baik dan sempurna, di mana kita bisa memadukan penelitian tersebut tanpa adanya kerancuan dalam penggunaan penelitian. Namun, sebelum kita menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif, kita harus paham betul mengenai kedua penelitian tersebut.
Akan tetapi, dilihat di lapangan, kita biasanya pada saat pembelajaran bahasa Indonesia lebih banyak menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun tidak menutup kemungkinan kita juga dapat menggunakan metode kuantitatif. Demikian pemaparan materi saya mengenai pendekatan kualitatif dalam penelitian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Semoga pemaparan tadi bisa berguna untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa, terima kasih.